mereka sebelumnya tidak pernah terlibat sebagai PPK, tidak juga keuangan dan juga tidak punya sertifikat. Tapi Pak Rosidi menyampaikan, tenang aja Mas Eri, akan saya backup. Seperti itu Pak. Pernah tidak ada saudara minta koordinasi dengan orang BNPB bahwa apa sih tugas PPK dan bendahara pengeluaran pembantu itu? Belum Pak, jadi setelah surat Pembacaan pembelaan pledoi Dr. Aris Yudharyansyah terdakwa korupsi alat pelindung diri APD COVID-19 di Dinas Kesehatan Sumatera Utara tahun anggaran 2020 viral di media sosial. Dalam pembelaannya, Dr. Aris menyampaikan tidak ada satupun fakta dan saksi yang dihadirkan di persidangan dia menerima uang 700 juta rupiah dari proyek APD seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Tidak ada fakta dan bukti saya menerima uang tersebut, kata Aris saat menyampaikan pembelaannya belum lama ini. Sebelum menjadi terdakwa, Dr. Aris Yudharyansyah sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Selama masa pandemi, Dr. Aris juga pernah menjadi juru bicara Satgas COVID Sumut yang gencar menyampaikan informasi COVID-19 dan bagaimana cara menangani orang yang sudah terjangkit COVID-19. Sementara dalam perkara ini Aris sebagai pejabat pembuat teknis kegiatan PPTK COVID-19 yang tidak ada hubungan sama sekali dengan penyedia APD. Sebagai PPTK, saya hanya memastikan APD sampai kepada dokter. Saya berusaha agar teman-teman yang bekerja di rumah sakit bisa melindungi dirinya dan pasiennya, ujarnya. Aris mengaku sedih dedikasi melindungi nyawa manusia bukan mendapat penghormatan negara, malah dijadikan tersangka korupsi. Aris mengaku pasti menerima dakwaan jaksa penuntut umum jika memang benar dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selama persidangan tidak fakta dan bukti saya korupsi, maka pada kondisi ini saya mengadukan kesusahan dan kesedihan ini hanya kepada Allah. Sesungguhnya dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong, katanya. Menanggapi hal tersebut, Ali Yusuf dari kantor hukum Ali Lau 135.8 yang pernah mendampingi proses pemeriksaan Dr. Budi Silvana di KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan 5 juta set APD di Kementerian Kesehatan menyesalkan penetapan tersangka terhadap pejuang kemanusiaan. Menurutnya tidak seharusnya orang yang telah berupaya menyelamatkan nyawa manusia dijadikan tersangka yang tidak pernah sama sekali dilakukannya. Terkait fenomena yang terjadi saat ini, Ali Yusuf mengutip pendapat Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dan juga pengacara terkemuka bangsa Romawi yang mengatakan salus populi suprema lex esto, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi ketika ada situasi darurat antara pilihan keselamatan manusia dan ketaatan pada hukum, maka pilihannya menurut Cicero adalah keselamatan manusia. Pendapat Marcus Tullius Cicero ini pernah disampaikan Presiden Jokowi dan Menteri Mahfud MD ketika masa pandemi COVID-19 agar sama-sama melawan COVID-19 demi menyelamatkan nyawa manusia, kata Ali melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan Sabtu 8 Maret 2025. Pada kesempatan ini, Ali menyesalkan sikap negara seakan tidak mau peduli terhadap orang-orang yang telah mau berkorban demi menyelamatkan nyawa manusia. Pemerintah dapat mempertimbangkan kerugian negara selama pandemi tidak diselesaikan melalui jalur litigasi. Jika pengadaan APD ini tujuannya demi menyelamatkan nyawa manusia, kenapa harus bertanya kerugian negara? Tanya Ali. Ali memastikan selama pandemi setiap negara telah kehilangan anggaran negaranya dalam misi penyelamatan nyawa manusia yang terkena COVID-19. Namun, hanya di Indonesia, orang yang mendedikasikan diri dalam kemanusiaan melawan COVID dipidana. Padahal sudah ada UU penanganan COVID-19 yang tidak mempersoalkan kerugian negara selama uang itu digunakan untuk menangani COVID-19, katanya. Ali menjelaskan, setiap pejabat tidak bisa dipidana dalam kasus ini. Hal itu, kata Ali, sesuai pasal 27 ayat 1
1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona, virus disease 2019, COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selanjutnya disingkat UU Penanganan COVID-19. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Bahwa tidak apa-apa, ini aman, udah ada ST3 sebagai payung hukum, jangan ragu untuk membayar.